Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya teman-teman kali ini? Masih sehat? Tetap semangat ya. Jangan lupa patuh pada orang tua selalu. Teman-teman, kita kali ini akan belajar tematik. Tema 3, pertemuan ke-7. Kita baca terlebih dahulu ya. Manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia selalu memerlukan orang lain. Oleh karena itu, manusia dinamakan makhluk sosial. Kehidupan sosial adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan orang lain. Informasi tentang kehidupan sosial dapat kita temukan dengan membaca cerita. Banyak kata-kata yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Kata-kata yang berbeda dapat memiliki arti yang sama. Berikut beberapa contohnya. Menolong sama artinya dengan membantu. Kolaborasi sama artinya dengan kerjasama. Kelompok sama artinya dengan tim. Ramah sama artinya dengan menyenangkan. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa kosakata berbeda yang memiliki arti yang sama disebut sinonim. Jangan lupa ya, disebut sinonim. Kita coba mencari persamaan kata dari kata bercetak tebal dalam cerita berikut. Warga sedang kerja bakti membersihkan lingkungan. Lahan kosong dan jalanan dibersihkan. Semua warga saling bekerja sama dan membagi tugas dengan adil. Ada yang menyapu, membersihkan selokan, dan memangkas rumput. Semua warga menyadari pentingnya menjaga lingkungan. Nah, dari cerita tersebut kita cari sinonim atau persamaan katanya ya. Sudah Ustazah berikan tanda yang dicetak tebal. Yang pertama, warga. Persamaan katanya atau sinonimnya adalah penduduk. Yang kedua, bekerja bakti. Kata yang memiliki arti yang sama yaitu gotong royong. Lahan kosong sinonimnya tanah terbuka. Tugas sinonimnya pekerjaan. Adil sinonimnya sama berat. Memangkas sama artinya dengan memotong. Nah, ingat ya teman-teman, sinonim adalah kata yang memiliki arti yang sama. Nah, perhatikan contoh berikut ya. Contoh yang pertama, 30 dibagi 5. Kita sudah masuk pada pembagian. Bagaimana cara penyelesaiannya? Jangan lupa saat pembagian maka bilangan besar yang paling depan atau paling utama tetap diikutkan ya. Maka 30 dikurangi 5 sama dengan 25, dikurangi lagi 5 sama dengan 20. Karena belum sampai mencapai 0 maka tetap dikurangi lagi dengan 5, yaitu 15 dikurangi lagi dengan 5, 10 dikurangi dengan 5, 5 dikurangi dengan 5 sudah 0 sama dengan 0 ya. Jadi saat mengurangi atau melakukan pengurangan berulang, teman-teman pastikan hasilnya sampai 0. Nah, sudah beri tanda yang pada bilangan 5-nya, pengurangan berulang dari bilangan 5. Ada 6 kali pengurangan sampai hasilnya 0. Nah, ini ya teman-teman, harus sampai 0 hasilnya. Jadi hasil pembagian dari 30 dibagi 5 sama dengan 6. Kita lihat contoh yang kedua.
56 dibagi 7. Penyelesaiannya dengan pengurangan berulang, maka bilangan besarnya tetap diikutkan di awal, yaitu 56 dikurangi 7 dikurangi 7 dikurangi 7 kurangi 7 kurangi 7 kurangi 7 kurangi 7 dan 7 sampai hasilnya 0. Kita lihat bilangan 7 yang berulang ada 8 kali sampai hasilnya 0. Jadi hasil pembagian dari 56 dibagi 7 adalah 8. Ya, semoga teman-teman mudah memahami ya. Begitu. Selanjutnya kita menghitung hasil pembagian dengan 1 dan bilangan itu sendiri. Bagaimana sifat pembagian dengan bilangan 1? Nah, perhatikan contoh berikut. 4 dibagi 1 sama dengan berapa ya? Nah, kita pakai masih dengan cara pengurangan berulang. 4 dikurangi 1 sampai hasilnya 0. Jadi 4 dibagi 1 sama dengan 4. Karena ada 4 kali pengurangan sampai hasilnya 0. Nah, ini dapat diambil kesimpulan jika suatu bilangan dibagi 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Nah, bagaimana sifat pembagian dengan bilangan itu sendiri? Ini contohnya, 4 dibagi 4, gitu ya, dibagi dengan bilangan itu sendiri. 4 dibagi 4, maka pengurangan berulangnya ya 4 dikurangin 4 sampai hasilnya 0. Maka 4 dibagi 4 sama dengan 1, karena ada 1 kali pengurangan sampai hasilnya 0. Dapat kita ambil kesimpulan, jika suatu bilangan dibagi bilangan itu sendiri, hasilnya adalah 1. Nah, terakhir kita mengubah pembagian berulang menjadi bentuk pembagian. Perhatikan contoh berikut ya. Contoh pertamanya, 30 itu dikurangi 5555 sampai hasilnya 0. Perhatikan bilangan 5-nya ada 6 kali pengurangan sampai hasilnya 0. Jadi bentuk pembagian adalah 30 dibagi 5, karena yang mengurangkan itu adalah bilangannya 5 ya. Kemudian hasilnya kita hitung, ada berapa kali pengurangan bilangan 5-nya? Ada 6, maka hasilnya 6. Contoh kedua, 56 dikurangi 7, itu udah banyak sekali 7-nya. Maka kita hitung, ada 8 kali pengurangan sampai hasilnya 0. Jadi bentuk pembagian adalah 56 dibagi 7 sama dengan 8, sebab ada 8 kali pengurangan bilangan 7 sampai hasilnya 0. Nah, begitu ya teman-teman, semoga Allah berikan rezeki kefahaman kepada teman-teman ya. Kita belajar lagi berikutnya insya Allah di lain waktu. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.